Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami rindu mengawali aktivitas kami dengan memuji Engkau dan mendengarkan renungan bersama-sama tentang kebenaran firman. Layakkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Oh Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu. Oh Yesus, ku nantikan lawatan-Mu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah tetaplah
mengasihi Tuhan. Dan kita akan baca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus sesungguhnya adalah pertanyaan yang sangat penting juga buat saudara dan saya yang mengaku percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan kepada Petrus bukanlah sebuah penghukuman kepada dia yang sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah sebuah bukti tentang betapa kasihnya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya, kepada Petrus, kepada saudara dan saya, sehingga dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat ini, pada era ini, yang belum semuanya merasakan kembali pulihnya keadaan ekonomi, seringkali masih terjadi orang-orang yang mengalami tekanan akibat kebutuhan ekonomi. Ada orang yang mengalami tekanan karena deadline pekerjaan atau tugasnya yang sangat banyak, sehingga seolah-olah tidak punya waktu lagi. Seolah-olah hati dan pikirannya dipenuhi dengan beban yang berkepanjangan. Lalu lintas di jalanan, yang dijalani setiap hari yang begitu macet menguras emosi. Sehingga dengan keadaan yang sedemikian itu, seringkali membuat manusia, mudah-mudahan bukan saudara dan saya, mengurangi atau secara tidak langsung berkurang kadar kasih dan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin saja kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, merasa bahwa kasih saya kepada Allah tidak berkurang kok. Pelayananku kepada Tuhan tidak pernah berubah kok. Aku masih ke gereja, aku masih berdoa. Tetapi apakah waktu ibadah kita, doa-doa kita itu benar-benar lahir dari hati yang paling dalam, atau hanya sekedar yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah beribadah? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya melihat ada 2 kelompok orang yang mengaku dirinya percaya kepada Allah. Yang pertama, ada orang yang karena tekanan-tekanan, karena penderitaan, atau bahkan karena sakit yang dialami, membuat kasih kepadanya menjadi kendor. Seolah-olah mengatakan begini, aku sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Aku sudah melayani dengan sedemikian rupa. Aku sudah aktif, menjadi aktivis, menjadi pengurus, menjadi apapun yang diminta oleh gereja. Tetapi kenapa kehidupanku seolah-olah selalu ada dalam penderitaan? Apa gunanya saya mengasihi dia? Apa untungnya saya mengutamakan hal itu? Itu kelompok yang pertama. Tetapi ada juga kelompok yang lain, yang karena berkat yang sedemikian banyaknya, berkat yang berkelimpahan, maka dia merasa bahwa semua yang saya lakukan semata-mata karena hasil usahaku sendiri. Sehingga dengan berkat yang dia terima, kesenangan yang dia terima,
seolah-olah tidak punya waktu lagi untuk mengasihi Tuhan dan Allahnya. Tetapi semua waktunya, semua pikiran dan hatinya hanya tertuju dan terarah kepada kesukaan yang sifatnya sementara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca sebuah buku. Di sana menyampaikan tentang bahasa cintanya manusia. Saya akan ambil 4 saja. Ya. Yang pertama adalah words of affirmation atau kata-kata pujian. Kalau saya mempersonifikasikan Tuhan sebagai pribadi, sebagai sosok, konon kabarnya untuk menyatakan bahasa kasih dan cinta kita kepada manusia, kepada pasangan kita, yang pertama adalah dengan kata-kata pujian. Kapan terakhir ibu-ibu mengatakan kepada suaminya, "Pak, aku senang dengan usahamu. Aku bahagia hidup bersamamu." Kapan terakhir kali para suami mengatakan kepada nyonya di rumah, "Mah, hari ini kecantikanmu masih tetap sama dengan yang lalu. Masakanmu dari dulu sampai hari ini tetap sama." Kapan terakhir itu melakukan? Itu manusia butuh seperti itu. Apakah Tuhan butuh puji-pujian? Ya, karena Allah butuh atas pujian. Maksud saya, Allah tidak perlu dipuji-puji seperti manusia tadi. Tetapi saudara dan saya wajib meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kapan terakhir kita menyembah Tuhan melalui doa kita? Kapan terakhir kita menyanyikan pujian melalui lagu-lagu yang kita naikkan selain pada saat-saat ibadah? Kepada manusia ada namanya act of service atau tindakan memberikan pelayanan. Tindakan-tindakan kecil sebagai bentuk kasih kita kepada sesama seringkali membuat orang merasa begitu nyaman. Itu manusia. Bagaimana tindakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada Allah sebagai pernyataan cinta kita? Bagaimana dengan tanggung jawab dan pelayanan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan? Karena kita sudah ditunjuk, dipercaya untuk melakukan itu di tempat kita beribadah. Apakah selama ini kita masih melakukan? Yang ketiga adalah giving atau memberikan hadiah. Pasangan kita ada yang senang diberikan hadiah. Hadiah nggak harus yang berbentuk perhiasan yang spektakuler. Tapi hadiah itu misalnya, wah, aku habis dari luar kota, aku memberikan selendang, aku memberikan dasi, aku memberikan sedikit oleh-oleh. Itu seringkali menjadi sebuah pernyataan kasih atau cinta kita kepada orang yang kita kasihi. Nah, kepada Allah, apa maksudnya giving? Tuhan memiliki segalanya kok. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga. Dia tidak membutuhkan apapun yang sifatnya benda. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menyatakan kasih kita kepada Allah dengan memberikan hal yang kecil, barangkali perhatian kepada sesama kita yang membutuhkan. Mungkin kita bisa mengatakan, sekitar saya baik-baik saja. Cobalah kita lihat. Saudara akan mengerti bahwa di sekitar kita ternyata masih cukup banyak orang yang membutuhkan perhatian. Dan ketika kita memberikan perhatian kepada dia yang lemah, kepada saudara-saudara kita juga sebetulnya sedang memberikan piutang kita kepada Tuhan. Yang keempat, quality time. Pernyataan kasih kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasihi, antara lain adalah dengan memiliki waktu secara khusus yang berkualitas dengan dia. Kalau saya tanyakan buat di rumah kita,
Kapan terakhir Bapak, Ibu, Saudara memberikan waktu khusus kita kepada pasangan kita? Mungkin hanya duduk bareng, mungkin hanya ngobrol bareng, mungkin hanya cerita bareng, dan itu akan sangat menyenangkan. Nah, terkait dengan pelayanan dan kasih kita kepada Allah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan jam-jam doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Bahkan saya ingin mengatakan, ketika kita mengalami sesuatu yang sifatnya mendadak, siapa yang pertama kali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hubungi? Itu juga menggambarkan siapa prioritas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara yang terkasih, satu kali saya mengalami sebuah kecelakaan. Karena mobil yang saya tumpangi, dia naik di pembatas jalan. Dan puji Tuhan tidak terjadi sesuatu apapun pada saya. Lalu ketika saya memberikan kesaksian tentang kemurahan Tuhan kepada saya ini, kepada beberapa orang, salah satu dari mereka bertanya kepada saya begini, Mas, ketika dirimu tersadar bahwa Tuhan sudah menolong dirimu, ketika kecelakaan itu terjadi tapi dirimu bisa berdiri dalam keadaan tidak kerasa apapun, siapa yang pertama kali kamu hubungi? Istrimu? Anakmu? Siapa yang kamu hubungi? Atau kamu berdoa? Puji Tuhan, ketika itu terjadi, yang saya lakukan adalah, Tuhan Yesus tolong. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus sertai, supaya masalah ini bisa selesai dengan baik. Pada saat ini, seringkali ketika orang sedang mengalami masalah, dia tidak telepon kepada Allah, tetapi justru dia mengabarkan itu kepada orang-orang yang seolah-olah menjadi backing dia. Dia menceritakan itu kepada orang-orang lain yang seolah-olah mampu menolong kita. Ya memang bukan berarti bahwa kalau kita telepon mereka, menghubungi mereka, artinya kita mengabaikan Tuhan. Tidak. Tetapi dari sana bisa tergambar siapa prioritas dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, yang merupakan pertanyaan yang sama kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terkait dengan waktu kita, dengan pikiran kita, dengan beban-beban kita, dengan tanggung jawab kita, dengan jadwal-jadwal kita, dengan berkat-berkat yang kita terima. Pertanyaan saya, masihkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kasih kepada Allah yang pengejauhan tahannya, aplikasinya, kita lakukan dalam hal yang sederhana? Ada renungan setiap pagi. Masihkah kita mendengarkan? Ada 24 jam dalam satu hari satu malam. Masihkah kita memuji-muji Tuhan? Ada sehari semalam yang Tuhan berikan untuk kita bekerja dan beristirahat. Masihkah kita mampu melihat sekitar kita? Untuk kemudian kita menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan pelayanan kepada Allah melalui saudara-saudara kita. Atau hal yang sederhana yang sering saya sampaikan. Kita punya HP, kita punya WA. Sudahkah kita menanyakan kepada salah satu, salah dua jemaat di sekitar kita? Apa kabar hari ini? Atau di tempat kita ada rayon-rayon yang sudah dibentuk. Sudahkah kita memanfaatkan itu untuk saling mengasihi sebagai bentuk kasih kita kepada Allah? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi mulai hari ini saya rindu setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apapun situasinya, seberat apapun tanggung jawab kita, jangan pernah kendor untuk mengasihi Allah. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengalaman indah
berkat-berkat yang kami terima, buat penghiburan yang Allah berikan, buat tanggung jawab, buat kesibukan, atau apapun yang terjadi dan yang kami temui. Bahkan terima kasih dengan waktu-waktu di mana kami harus bergumul, Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, ajari untuk kami tetap memiliki kasih kepada Engkau. Karena memang Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Jangan biarkan kasih kami kepada Engkau berkurang. Khususnya di hari-hari ini. Jangan biarkan kami lari, menjauh daripada Tuhan. Tetapi ajari untuk kami semakin dekat, semakin erat mengasihi Engkau. Sehingga kami selalu dikuatkan. Bahkan kami menjadi berkat. Kami menjadi pemenang di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Semangat berkarya. Tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam